Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Afif Yunia Rahman ST MT selaku dosen pembimbing serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Muhammad Alfi Nur Fahmi, mahasiswa program studi Teknik Informatika kelas B dengan NIM 22155 153963. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan laporan akhir dari capstone project saya dengan berjudul Sistem Manajemen Data Karyawan Berbasis Web dengan menggunakan metode Decision Tree untuk evaluasi kinerja. Semoga melalui presentasi ini saya dapat menyampaikan gagasan dan kontribusi dari sistem yang saya kembangkan secara jelas, terstruktur, dan bermanfaat. Dengan izin Bapak, saya akan memulai pemaparan dari bab 1, yaitu bab latar belakang. Oke, akan saya jelaskan latar belakang masalah apa yang muncul dari munculnya sistem web itu. Nah, pertama, pengelolaan data karyawan secara manual dan tersebar menghambat efisiensi. Nah, dalam artian gini, Pak. Dalam suatu organisasi atau industri itu masih menggunakan sistem hard file, Pak. Jadi, data karyawan yang sebegitu banyaknya itu masih menggunakan tulisan. Dia nulis banyak terus untuk mengentri data karyawan tersebut seperti tepat tanggal lahir, nama, nomor rekening, itu semua itu masih digunakan secara manual sehingga menghambat efisiensi kerja dari pihak SDM. Nah, kedua, evaluasi kinerja cenderung subjektif dan lambat. Jadi evaluasi kinerja itu cenderung lambat dikarenakan banyak data karyawan dan menghambat proses entry data tentang masih nulis, masih ngetik kayak gitu. Cenderung subjektif dan cenderung lebih ke sudut pandang, bukan dengan fakta di lapangan seperti itu, Pak. Nah, dibutuhkan sistem terintegrasi berbasis web untuk sentralisasi dan objektivitas. Nah, jadi dengan nantinya ada sistem berbasis web, kemungkinan dapat sentral, Pak. Jadi hanya satu pusat datanya dan itu dapat diakses oleh banyak user, dalam artian multi user. Supaya apa? Supaya ketika ada karyawan yang mau ngecek datanya itu tidak langsung ke SDM. Jadi dia bisa mengoreksi data sendiri. Oh, ini Pak ada yang salah, oh, ini ada yang salah, itu bisa langsung cross check. Jadi itu dapat memudahkan sekali, Pak. Nah, kemudian penerapan machine learning dengan decision tree untuk evaluasi otomatis dan akurat. Nah, jadi ketika machine learning ini dijalankan, mungkin nanti bisa dapat melihat akurasi, Pak, dari decision tree itu melihat endpoint dari kinerja karyawan itu baik dak, sangat baik dak, atau kurang kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengambilan keputusan berbasis data. Ya, ini saya jelaskan tadi, Pak. Sebagai berdasarkan fakta di lapangan seperti itu, Pak. Nah, rumusan masalah. Nah, setelah latar belakang muncullah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu yang pertama, bagaimana cara mengelola data karyawan secara efektif agar data tersimpan dengan terpusat, aman, dan mudah diakses. Nah, kedua, bagaimana meningkatkan efisiensi dalam proses pengelolaan dan evaluasi data karyawan di lingkup perusahaan atau organisasi. Nah, ini terjawab, Pak, dari sini. Nah, dari rumusan masalah tadi, bagaimana cara mengelola data karyawan secara efektif? Nah, muncul jawabannya, yaitu dengan membangun suatu sistem manajemen data karyawan berbasis web. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan efisiensi dalam proses pengelolaan dan evaluasi data karyawan di lingkup perusahaan? Nah, untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pengelolaan evaluasi, kita menggunakan metode Decision Tree C45 untuk implementasinya pada sistem web. Seperti itu, Pak. Nah, tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini adalah
sebuah penelitian yang mendukung tentang penelitian saya, Pak. Nah, secara keseluruhan, penelitian terkait mendukung penerapan teknologi sistem informasi berbasis web dan metode decision tree untuk meningkatkan efektivitas, pengelolaan data, penilaian kinerja karyawan secara objektif dan transparan. Jadi secara bukan hanya sebagai sudut pandang orang, tapi secara objektif, yaitu transparan. Jadi fakta yang ada di lapangan seperti itu, Pak. Nah, di sini tuh saya mengambil tiga poin utama dengan penulis Fitriani tahun 2020. Sistem pendukung keputusan, penilaian kinerja karyawan menggunakan metode C45. Nah, kedua, aplikasi penilaian kinerja karyawan berbasis web menggunakan metode decision tree dengan penulis Rahmawati tahun 2019. Algoritma charge untuk mengevaluasi kinerja karyawan pada perusahaan manufaktur oleh penulis Susanti et al. Tahun 2022. Dasar teori. Nah, dari dasar teori ini saya mengambil 3 poin, Pak. 3 poin tentang teori atau lebih jelas di penjelasannya tentang penulis juga saya rincikan dengan penulisnya juga gitu, Pak. Jadi saya mengambil 3 poin tentang sistem manajemen data karyawan, decision tree, dan aplikasi berbasis web. Sistem manajemen data karyawan. Apa itu sistem manajemen data karyawan? Yaitu adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola informasi terkait karyawan, data pribadi. Terkait karyawan meliputi data pribadi, riwayat kehadiran, prestasi, penilaian kerja, payroll, logbook, terus daily report, tiket helpdesk, dan data lainnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Menurut penulis Edi Permata tahun 2019. Decision tree. Apa itu decision tree? Ialah metode klasifikasi dan prediksi yang berfungsi untuk memetakan data berdasarkan atribut-atribut tertentu ke dalam bentuk struktur pohon keputusan. Nah, habis ini nanti akan saya jelaskan tentang hasil dari decision tree-nya, Pak. Nah, ketiga, aplikasi berbasis web. Nah, ini apa itu aplikasi berbasis web? Ialah jenis perangkat lunak atau software yang diakses melalui browser menggunakan jaringan internet atau intranet. Berbasis web lebih ke efisiensi dan pengelolaan data karena memungkinkan kolaborasi dan multi-user secara bersamaan. Menurut penulis Supriyata, Triadi, dan Kustanto tahun 2019. Kerangka pemikiran. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang kerangka pemikiran. Sebenarnya sudah saya jelaskan tadi di bab itu, Pak, di bab Capstone Project. Tapi di sini saya akan mengulang karena kemungkinan karena ada audio masalah yang putus-putus itu, Pak. Jadi saya akan mengulang lagi dari sini. Jadi kerangka pemikiran dalam laporan ini menggambarkan alur proses dan hubungan antar komponen yang mendasari pengembangan sistem manajemen data karyawan berbasis web dengan penerapan metode decision tree untuk evaluasi kinerja. Jadi dalam kerangka pemikiran yang saya gambarkan, Pak, ada sebuah alur atau bagan di mana kita menentukan masalahnya, Pak. Nah, masalahnya itu apa? Proses evaluasi kinerja karyawan masih dilakukan secara manual, terus subjektif dan tidak efisien. Jadi secara manual itu lebih ke hard file, secara subjektif itu dia lebih kayak percaya dari sudut pandang orang, tidak efisien dalam artian banyak data karyawan, tapi jam kerjanya seperti itu dan masih belum kerjakan yang lain kayak gitu. Jadi kayak terhambat terus, jadi kayak kurang cepat gitu, Pak. Nah, dari masalah tersebut timbullah tujuan. Tujuannya itu ingin meningkatkan objektivitas. Nah, objektivitas itu dalam artian meningkatkan fakta di lapangan, data aktualnya, terus efisiensi dalam evaluasi kinerja karyawan. Nah, jadi lebih kayak meringkas, Pak, dari awalnya mengerjakannya itu di kisaran
5 jam gitu. Tapi dengan adanya sistem ini diharapkan dapat meringkas yang awalnya 5 jam dapat 2 jam gitu, 1 jam kayak gitu, Pak. Nah, solusinya yaitu kita membangun suatu sistem manajemen data karyawan berbasis web. Nah, setelah kita membangun sistem manajemen data karyawan berbasis web atau web high-risk, kita masukkan metodenya supaya apa? Dapat mengklarifikasi kinerja. Nah, penerapan metodenya kita menggunakan decision tree. Nah, kemudian kita implementasi sistem, Pak. Nah, implementasi sistem kita lakukan di PT Balatif Pharma dengan role masih tahap dasar, Pak. Jadi tahap pertama dan nanti kedepannya akan dikembangkan terus-menerus, Pak. Jadi nanti sekarang role-nya itu masih tahap admin dan karyawan dan ada beberapa menu yang sudah saya kembangkan, Pak. Nanti akan saya paparkan di bab hasil dan pembahasan habis ini. Nah, kemudian hasil yang diharapkan apa? Nah, hasil yang diharapkan adalah evaluasi kinerja lebih objektif, cepat, dan transparan. Nah, itu yang pertama, Pak. Dan yang kedua, mendukung pengambilan keputusan SDM berdasarkan fakta di lapangan. Seperti itu. Jadi tidak ada karyawan yang bakalan protes, loh, kinerja saya kok buruk, padahal gini. Ternyata tim SDM sudah menyiapkan data. Lah ini loh, daily logbookmu seperti ini. Lah ini loh, tiket helpdeskmu seperti ini gitu, Pak. Jadi karyawan itu bakalan memikir, jadi nggak bakalan memanipulasi gitu, Pak. Jadi dia bakalan semangat untuk aku bakalan terus update di sini supaya nanti dapat dilirik dan dapat naik gaji gitu. Seperti itu, Pak. Nah, kemudian metode penelitiannya ada di tempat dan waktu penelitiannya ada di tempatnya itu di PT Balatif, Pak. Nah, proposalnya itu saya mulai dari April dan Mei tahun 2025. Laporan akhirnya saya mulai di bulan Juni sampai Juli tahun 2025. Subjek penelitiannya, apa subjek penelitiannya? Berupa data karyawan, data evaluasi kinerja, model decision tree, dan penggunaan sistem. Nah, di sini saya akan jelaskan bab hasil dan pembahasannya, Pak. Nah, dari gambar 4.5 itu ada gambar 4.1 dulu, Pak. Itu adalah tampilan form login. Jadi saya menggunakan bahasa pemrograman PHP, Pak. Dan menggunakan framework itu Bootstrap 5 dan CI3, Pak. Nah, kemudian dari form loginnya itu mungkin dari tahap ini masih tahap sederhana, Pak. Jadi awal. Nah, nanti akan terus kami kembangkan terus supaya bisa sistem ini dapat terintegrasikan, Pak. Jadi nanti kemungkinan itu ada mesin fingerprint, Pak. Nah, itu mesin fingerprint itu bagaimana bisa terkoneksi ke database web high-risk kayak gitu. Terus yang kedua, sistem payroll. Nah, sistem payroll itu penggajian, Pak. Jadi gimana caranya webnya ini bisa memunculkan suatu slip gaji yang dapat diakses di browser. Dalam artian orang di HP, lihat di HP, di komputer itu bisa, Pak. Jadi karena selama ini masih belum ada slip gaji yang menentukan berapa-berapanya gitu, Pak. Jadi diharapkan tim HRD-nya itu minta supaya bisa masuk ke slip gaji seperti itu, Pak. Dan untuk tahap sekarang itu kita hanya masuk ke daerah menu manajemen user, Pak. Jadi di dalam web high-risk-nya itu ada 5 menu, Pak. Jadi pertama itu adalah dashboard. Nah, dashboard-nya itu meliputi masih halaman kosong, Pak. Nah, tapi nanti kedepannya pasti akan ada seperti grafik, Pak. Jadi tentang berapa jumlah karyawan, berapa jumlah izin dalam 1 bulan. Jadi kayak ada grafik atau tabel yang disajikan dalam dashboard gitu, Pak. Jadi misalkan ada karyawan si A. Nah, ketika dia membuka gitu lah, itu dashboardnya dia masuk ke hari ini sisa cuti Anda sekian, hari ini sisa hari ini Anda masuk jam sekian gitu, Pak. Jadi ingin ada kayak dashboard yang memotivasi si karyawan tersebut, Pak. Nah, kemudian dari dashboard itu masuk ke manajemen karyawan, Pak. Nah, manajemen karyawan itu di dalamnya itu ada kayak biodata karyawan, biodata orang tua,
biodata karyawan, orang tua, dan lampiran-lampiran. Jadi kayak lampiran itu kayak nomor rekening, nomor KTP itu dientrikan di dalamnya, Pak. Jadi seperti ya biodata karyawan itu, Pak. Nah, kemudian ada manajemen kehadiran. Nah, manajemen kehadiran ini direncanakan ingin supaya bisa terkoneksi antara sistem fingerprint ke web Iris-nya gitu, Pak. Kemudian ada daily report. Nah, daily report ini seperti kita membuat pekerjaan kita itu seharian tuh ngapain saja. Nah, nanti itu dientrikan di dalam menu daily report tersebut, Pak. Jadi ketika daily report itu diklik, nah nanti muncul pertama hari ini ngapain kita ketik, Pak. Misalkan hari ini kita melakukan entry data laporan penjualan di bulan ini seperti itu. Nah, kemudian ada pre dan post test, Pak. Nah, pre dan post test itu kita itu dapat melihat nilai dan kita dapat mengisi sebuah pre dan post sebuah penilaian, Pak. Jadi ibaratnya itu kita itu ada tiap 6 bulan sekali itu ada kayak evaluasi pelatihan karyawan. Jadi seperti bank soal gitu, Pak. Jadi nanti ketika orang mengakses pre dan post itu dapat melihat hasil nilai dari soal yang telah dikerjakan. Seperti itu harapannya yang diharapkan, Pak. Seperti itu. Kemudian ada juga menu data departemen di sana di gambar 4.6 itu, Pak. Nah, gambar 4.6 itu adalah ada menu data departemen. Di dalamnya nanti juga ada menu jabatan, nama jabatan, terus ada manajemen user. 4.5 itu adalah gambar manajemen user, berarti role admin bisa diganti role-nya itu dia itu admin kah atau staff kah atau kepala departemen kah, seperti itu, Pak. Nah, itu yang di mana sistem manajemen aplikasi webnya, dan ini masih tahap dasar, Pak, dan tapi nanti akan kami kembangkan supaya bisa menjadi benar-benar terrealisasi menjadi suatu sistem yang handal dan kompetitif, Pak. Nah, kemudian di bab hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini akan saya jelaskan, Pak. Jadi gambar 4.8 ini adalah datasheet-nya, Pak. Jadi karena sistem manajemen data karyawan yang kami kembangkan itu, Pak, itu masih berupa bukan sudah jadi, Pak, tapi tahap percobaan. Jadi saya mengambil data dummy, Pak. Jadi di datasheet-nya ini saya ngambil data dummy berapa 100 entry. Kemudian saya ambil data dummy di Google. Kemudian saya ambil data dari respon helpdesk, dari report, jumlah tiket, telat, dan kehadiran. Nah, kinerjanya itu ada 4 kali klasifikasi, Pak. Ada kurang, cukup, baik, dan sangat baik, gitu, Pak. Jadi dari datasheet yang saya ambil dari data dummy ini, Pak, saya masukkan di Google Colab untuk saya analisis tentang apakah dengan metode ini itu prediksinya itu akurat apa tidak, seperti itu, Pak. Jadi saya coba-coba dari uji coba Google Colab-nya. Nah, ternyata habis masuk di uji coba Google Colab, kemudian masuk ke sistem prediksi di conversion metric-nya itu menunjukkan bahwa distribusi kinerja dari datasheet yang saya ambil dari datasheet dummy itu menunjukkan bahwa antara range sangat baik dan kurang itu mendekati, Pak. Seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah kurang, kedua sangat baik, ketiga baik, dan keempat cukup, gitu, Pak. Jadi distribusi kinerjanya itu saya mengambil 4 klasifikasi, yaitu sangat baik, kurang, cukup, dan baik. Nah, kesimpulannya apa? Pengembangan sistem manajemen data karyawan berbasis web dengan metode decision tree dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan objektivitas dalam proses evaluasi kinerja karyawan. Saat ini mungkin sistem direncanakan, Pak.
dan sudah melakukan implementasi di beberapa menu tadi Pak, yaitu mengintegrasikan fitur utama seperti pengelolaan data. Dan pengelolaan data ini sudah dilakukan Pak. Nah, seperti tadi biodata karyawan sudah, kemudian tiket helpdesk sudah, daily report sudah. Nah, tentang absensi dan penilaian otomatis. Nah, absensi ini penilaiannya adalah gimana caranya untuk fingerprintnya itu bisa connect Pak ke database-nya. Nah, itu masih kami di tahap pengembangan dan kami pastikan bahwa fitur ini memang bisa Pak. Mungkinan nanti entah itu pakai API atau apa seperti itu Pak. Dan penilaian otomatis. Nah, untuk saat ini memang webnya itu terpisah Pak. Jadi tadi itu kan saya jelaskan tentang Google Colab dan sistem aplikasi web. Nah, sistem aplikasi webnya itu seharusnya kan dari sistem aplikasi web itu kan langsung Pak ya, di season 3-nya langsung dalam. Nah, itu masih saya bisa Pak. Jadi sistem aplikasi webnya itu sendiri dan saya mengambil data data entry-nya itu masih data dummy dan saya running secara manual Pak. Jadi saya pisahkan, saya menggunakan Google Colab gitu Pak. Tapi nanti ke depannya harapan saya sistem ini bakalan gabung Pak, seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya sistem ini diharapkan proses evaluasi menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat dihandalkan. Serta menjadi langkah awal untuk mengembangkan fitur-fitur lanjutan. Dan semoga sistem semakin komprehensif dan terintegrasi di masa mendatang, Pak. Nah, ini merupakan referensi sumber penelitian terkait Pak. Menulis Aksa AN et al. Tahun 2025. Analisis metode di season 3 dan regresi logistik sebagai sistem rekomendasi kenaikan golongan berdasarkan kinerja pegawai pada Universitas Lamplonero ditingkatkan selain dari sistem untuk terus bisa mengajukan kenaikan. Itu Pak. Itu yang ada di Aksna NL. Terus ada di penulis Magdalena L. Subiho. Sistem penunjang keputusan penilaian kinerja menggunakan metode Fuzzy Mamdani untuk menentukan status karyawan. Kemudian ada penulis Edi Permata tahun 2019, sistem high risk di PT Sarmenito Prakarta Timder berbasis web. Kemudian ada penulis Winarni tahun 2017, karyawan teladan dengan menggunakan algoritma C45 di season 3 P45 itu Pak. Studi kasus di daerah Tanjung Pinang, Pak. Jurnal Bangkit Indonesia. Terima kasih. Demikian presentasi laporan akhir Capstone Project yang saya sampaikan, Pak. Saya menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan dan penyampaian. Saya mengharapkan masukan dan kritikan dari Bapak Afif Yunia Rahmat ST untuk penyempurnaan sistem ini di tahap selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya Bapak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.